Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nurs Dini Rudini selaku dosen pengampu pada materi analisis kasus tuberkulosis paru. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom di pagi hari ini untuk melakukan presentasi. Langsung saja sebelum presentasi, memperkenalkan anggota dari kelompok 2A terlebih dahulu. Baik, untuk anggota kelompoknya itu ada 11 orang. Yang pertama ada Ica Prasnadevi dengan NIM 05, Amanda Nevepno dengan NIM 019, Jihan Suni Khatimah dengan NIM 033, Safiatun Nasiro dengan NIM 049, kemudian Ibanatu Saila Rohmah dengan NIM 073, Rani Masrura dengan NIM 081, ada Ansrin Nabila dengan NIM 093, Messi Sri Handayani dengan NIM 099, Rifani Mitra dengan NIM 105, kemudian saya sendiri Nia Marliana dengan NIM 111 dan Salsa Nabila dengan NIM 119. Baik, di sini kami akan presentasikan mengenai analisis kasus tuberkulosis paru. Nah, materi yang pertama adalah pengertian tuberkulosis paru yang akan dijelaskan oleh Messi. Kepada Messi, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan membahas tentang pengertian tuberkulosis paru. Jadi, tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui dahak atau droplet dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan. Etiologi tuberkulosis paru menurut Sigalinging 2019, penyakit tuberkulosis disebabkan oleh bakteri M. tuberculosis yang termasuk famili Mycobacteriaceae yang berbahaya bagi manusia. Bakteri ini mempunyai dinding sel lipoid yang tahan asam. Baik, selanjutnya adalah patofisiologi atau penyebaran dari penyakit TB paru yang akan saya jelaskan. Baik, jadi patofisiologi dari TBC atau tuberkulosis paru ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, luka terbuka pada kulit. Nah, infeksi ini biasanya terjadi melalui inhalasi droplet yang mengandung bakteri dari orang yang terinfeksi. Nah, jadi setelah masuk ke dalam alveoli, bakteri tuberkulosis ini memicu reaksi peradangan. Makrofag yang bertugas memfagosit bakteri tidak dapat membunuhnya sehingga bakteri terus berkembang biak di dalam sel. Nah, bakteri juga menyebar melalui getah bening ke kelenjar getah bening regional. Kemudian reaksi peradangan ini membentuk lesi primer yang disebut focus gone. Nah, lesi inilah yang dapat sembuh sendiri meninggalkan jaringan parut atau berkembang menjadi nekrosis gaseosa yang membentuk kavitas. Nah, kavitas ini yang dapat menutup sendiri atau menjadi tempat peradangan aktif. Nah, kemudian bakteri tuberkulosis ini dapat menyebar melalui getah bening atau pembuluh darah ke organ lain yang menyebabkan tuberkulosis miliar. Kemudian komplikasi TBC dapat terjadi pada sistem pernapasan seperti pneumotoraks, efusi pleural,
dan gagal napas, serta di luar sistem pernapasan seperti tuberkulosis usus, meningitis serosa, dan tuberkulosis miliar. Nah, jadi secara keseluruhan, patofisiologi TBC ini menunjukkan bahwa penyakit ini merupakan proses yang kompleks yang melibatkan respon imun tubuh terhadap bakteri tuberkulosis. Yang perkembangan penyakit ini dapat bervariasi mulai dari infeksi laten hingga penyakit aktif dengan berbagai komplikasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi komplikasi yang akan dijelaskan oleh Ada. Kepada Ada dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dari tuberkulosis paru. Yang pertama itu ada sesak nafas. Yang kedua ada batuk berlangsung lama hingga lebih dari 3 minggu. Yang ketiga ada batuk berdarah. Yang keempat ada dada terasa nyeri. Yang kelima demam. Dan yang keenam menggigil. Kemudian ada komplikasi tuberkulosis paru. Yang pertama itu adalah batuk darah. Yang kedua ada pneumotoraks, yang ketiga ada gagal napas, dan yang keempat ada gagal jantung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ada. Materi selanjutnya adalah pencegahan dan juga pengobatan dari tuberkulosis paru yang akan dijelaskan oleh Amanda. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan tuberkulosis paru dan pengobatan tuberkulosis paru. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kita tertular tuberkulosis paru itu yang pertama berperilaku sehat. Berperilaku sehat seperti apa sih yang dapat mencegah tuberkulosis paru ini? Yaitu seperti kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 40 detik, menggunakan masker, tidak merokok, tidak membuang dahak dan mudah di tempat sembarangan, terapkan etika batuk atau bersin yang terapkan etika batuk saat batuk atau bersin, jaga cukup istirahat dan dapat mengelola stres. Nah, yang kedua yaitu pastikan rumah kita memiliki sirkulasi udara yang baik dengan cara membuka jendela atau pintu setiap pagi agar mendapat cahaya matahari yang cukup. Dengan demikian, tuberkulosis paru yang ada di dalam rumah akan mati. Dan pencegahan yang ketiga yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh yaitu salah satunya kita makan makanan yang bergizi, olahraga yang rutin, dan dapat istirahat dengan teratur. Nah, itu tadi adalah pencegahan tuberkulosis paru. Selanjutnya, pengobatan tuberkulosis paru. Nah, salah satu obat yang diberikan kepada pasien tuberkulosis paru yaitu obat OAT atau obat anti tuberkulosis. Nah, pemberian obat anti tuberkulosis ini adalah komponen terpenting dalam penanganan tuberkulosis dan merupakan cara yang paling efisien dalam mencegah transmisi tuberkulosis. Prinsip pengobatannya yang adekuat yaitu yang pertama, obat anti tuberkulosis diberikan dalam dosis yang tepat, dan yang kedua, obat anti tuberkulosis ditelan secara teratur dan diawasi oleh pengawas penelan obat. Nah, obat anti tuberkulosis ini biasanya terdiri dari 4 jenis obat utama yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Pengobatan ini harus dilakukan secara teratur dan tuntas sesuai dengan resep dokter untuk mencegah resistensi obat. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang pencegahan dan pengobatan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Manda. Selanjutnya adalah analisis kasus yang akan dijelaskan oleh Reni. Kepada Reni dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu, yaitu Tuan A berusia 35 tahun, bekerja sebagai buruh bangunan, tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan, datang ke puskesmas dengan keluhan utama yaitu batuk berdahak yang berlangsung selama 2 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan penurunan berat badan yang signifikan dengan berkepanjangan, terutama pada malam hari, dan berkeringat malam
dan berkeringat pada malam hari. Pasien juga mengaku mengalami sesak nafas ringan dan kelelahan. Tuan A sebelumnya pernah menderita batuk selama beberapa minggu lalu, namun membaik tanpa pengobatan khusus. Tidak ada riwayat keluhan yang menderita penyakit serupa. Pasien tidak memiliki riwayat alergi. Next. Untuk analisis kasus, yang pertama analisis diagnosis TB paru pada kasus Tuan A. Faktor resiko, Tuan A tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Lingkungan yang padat penduduk dan kurang higienis merupakan faktor utama penularan TB paru. Kemudian untuk riwayat batuk sebelumnya, Tuan A pernah menderita batuk selama beberapa minggu setahun lalu. Meskipun batuk tersebut membaik tanpa pengobatan khusus, hal ini menunjukkan bahwa Tuan A mungkin telah terpapar mikrobakterium tuberkulosis sebelumnya. Kemudian tidak ada riwayat keluarga. Tidak ada riwayat keluarga yang menderita penyakit serupa. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan A mungkin terinfeksi TB paru melalui kontak dengan orang lain di lingkungannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reni. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saila. Kepada Saila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Diagnosis keperawatan utama pada kasus Tuan A adalah gangguan pertukaran gas. Berikut adalah alasan yang mendukung diagnosis tersebut. Pertama, gejala klinis. Tuan A mengeluh sesak napas ringan yang merupakan indikasi adanya gangguan pertukaran gas di paru-paru. Kedua, pemeriksaan fisik. Aukultasi paru yang menunjukkan ronki basah di paru kanan atas menandakan adanya peradangan dan penumpukan cairan di paru-paru yang dapat mengganggu pertukaran gas. Ketika pemeriksaan penunjang, hasil röntgen dada yang menunjukkan infiltrasi pada lobus atas paru kanan juga menunjukkan adanya peradangan dan gangguan pada fungsi paru. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saila. Selanjutnya adalah patofisiologi pada kasus yang akan dijelaskan oleh Sofi. Pada Sofi dipersilakan. Sofi dipersilakan untuk menjelaskan mengenai patofisiologi pada kasus. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi pada kasus Tuan A. Berdasarkan informasi yang diberikan pada kasus, patofisiologi TB paru yang diderita Tuan A disebabkan karena Tuan A mengalami batuk berdahak selama 2 bulan, yang mana batuk normal yang dialami pada umumnya hanya dalam jangka waktu 2 minggu paling lama. Batuk pada Tuan A terjadi mungkin karena akibat adanya kerusakan jaringan saluran pernapasan teriritasi dan menyebabkan batuk yang disertai dengan produksi dahak, mengalami penurunan berat badan yang signifikan, mengalami demam yang berkepanjangan terutama pada malam hari yang disebabkan oleh pelepasan sitoksin proinflamasi yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu di hipotalamus, berkeringat pada malam hari, sesak napas yang menyebabkan mungkin berhubungan dengan pekerjaan Tuan A sebagai buruh bangunan di lingkungan yang padat penduduk dan juga kelelahan. Sekian dari saya moderator. Saya kembalikan pada moderator. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai faktor resiko dan juga mekanisme yang akan dijelaskan oleh Rifani. Dipersilakan.
Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor resiko tuberkulosis paru, yang dimana ada 4 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan seperti tinggal di lingkungan yang padat penduduk. Yang kedua, sanitasi yang buruk. Yang kedua, faktor kesehatan seperti imunodefisiensi, penyakit paru kronis. Yang ketiga, faktor gaya hidup seperti merokok, penggunaan narkoba, dan pola makan yang buruk. Yang keempat, ada faktor penularan seperti kontak dengan pasien TB aktif dan pekerjaan dalam lingkungan beresiko. Next. Mekanisme TB paru berdasarkan lingkungan pasien. Mekanisme penularan tuberkulosis paru melalui inhalasi droplet infektif terkait erat dengan kondisi lingkungan pasien yang mempengaruhi resiko kontak dan penularan terkaitan dengan kondisi lingkungan pasien seperti kepadatan penduduk dan ventilasi, sanitasi buruk, dan interaksi dengan penderita tuberkulosis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah analisis kasus Tuan A mengenai komplikasi yang mungkin terjadi yang akan dijelaskan oleh Jihan. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus yang terjadi pada Tuan A yang didiagnosis dengan tuberkulosis atau TB paru. Yang pertama yaitu ada menyembuhkan infeksi, yang kedua ada mencegah penularan, dan yang terakhir yaitu mencegah komplikasi. Dan selanjutnya yaitu cara memastikan pasien mematuhi pengobatan selama 6 bulan atau lebih. Yang pertama menggunakan pendekatan DOT atau Directly Observed Therapy, yang berarti bahwa seorang petugas kesehatan atau orang lain yang ditunjuk mengawasi pasien TB menelan setiap dosis obat yang telah diresepkan. Yang kedua ada kunjungan rutin, yang artinya pasien secara berkala datang ke fasilitas kesehatan seperti klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas untuk memantau perkembangan pengobatan. Yang ketiga ada edukasi dan dukungan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang cukup sehingga pasien merasa percaya diri dan termotivasi untuk menjalani pengobatan hingga selesai, serta membantu mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses tersebut. Dan yang terakhir ada membangun hubungan baik. Dalam konteks memastikan pasien mematuhi pengobatan selama 6 bulan atau lebih, yaitu menjalin komunikasi dan interaksi yang positif, saling percaya, dan penuh empati antara tenaga kesehatan dan pasien. Next slide. Selanjutnya yaitu ada komplikasi yang mungkin terjadi jika TB paru tidak diobati dengan tuntas. Yang pertama yaitu ada penyebaran infeksi ke organ lain, seperti dapat menyebar dari paru-paru ke organ atau jaringan lain melalui aliran darah, sistem limfatik, atau perluasan langsung. Yang kedua yaitu ada kematian. Jika tidak diintervensi lebih lanjut, maka kondisi ini dapat mengakibatkan gagal napas, shock, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, pengobatan TB hingga tuntas sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih fatal. Yang ketiga ada resistensi obat, di mana kondisi bakteri penyebab tuberkulosis, yaitu Mycobacterium tuberculosis, menjadi kebal terhadap satu atau lebih jenis obat yang biasanya digunakan untuk mengobatinya. Yang keempat yaitu ada dampak psikososial. Yang dimaksud ini merujuk pada efek negatif terhadap kehidupan sosial pasien yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Dampak sosial ini menunjukkan pentingnya edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap TB, serta perlunya dukungan psikososial bagi pasien untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Jihan. Selanjutnya adalah hasil wawancara yang akan dijelaskan oleh Ica Prasnadevi. Kepada Ica dipersilakan. Narasumber oleh Nurse Muhammad Ananda Yaniko, STRCAT, asal Kabupaten Tepung.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan bahwa penyakit tuberkulosis paru atau TB paru kebanyakan diderita oleh laki-laki dan kebanyakan disebabkan oleh rokok dan pasiennya kebanyakan berusia produktif. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, didapatkan bahwa penyebab utama TB paru adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Faktor risiko yang sering disebutkan adalah merokok, pola hidup tidak sehat, dan kontak dengan penderita TB paru. Merokok merupakan faktor risiko utama karena merusak jaringan paru-paru dan melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Pola hidup tidak sehat seperti kurang gizi, kurang tidur, dan stres juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi. Kontak dekat dengan penderita TB paru meningkatkan risiko infeksi. Kontak dekat dengan TB paru menyebabkan penularan penyakit. Pasien TB paru dilarang mengonsumsi seperti minuman beralkohol, minuman teh dan kopi, dan untuk makanan seperti makanan yang berminyak terlalu pedas. Gejala utama TB paru adalah batuk parah selama 3 minggu atau lebih. Gejala lain termasuk demam atau meriang di malam hari, penurunan nafsu makan, berkeringat di malam hari, dan sesak nafas. TB paru menular melalui percikan air liur yang keluar saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Percikan ini mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat terhirup oleh orang sehat di sekitar penderita. Risiko penularan TB paru lebih tinggi pada orang yang tinggal di serumah dengan penderita TB paru. Di rumah sakit, ruang isolasi digunakan untuk meminimalkan risiko penularan TB paru. Pengobatan TB paru biasanya membutuhkan waktu 6 bulan atau lebih dan melibatkan obat-obatan oral dan intravena. Penting untuk minum obat secara rutin untuk mencegah resistensi bakteri terhadap obat. Resistensi obat terjadi ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis menjadi kebal terhadap obat-obatan yang biasa digunakan untuk mengobati TB paru. Jika bakteri Mycobacterium tuberculosis resisten terhadap obat, pengobatan TB paru menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tenaga medis yang merawat pasien TB paru berisiko tertular penyakit ini. Penting untuk mengobati alat pelindung diri seperti APD, masker, sarung tangan, dan baju APD. Mencuci tangan setelah kontak dengan pasien TB paru juga penting untuk mencegah penularan. Edukasi kesehatan untuk pasien TB paru dan keluarganya meliputi pentingnya minum obat secara rutin, mengurangi merokok, dan menghindari kontak dengan orang lain selama masa pengobatan. Jadi kesimpulannya wawancara ini adalah memberikan informasi yang berharga tentang TB paru, penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Penting untuk memahami penyebab, gejala, cara penularan, pola hidup, dan pengobatan TB paru untuk mencegah penularan dan meningkatkan kesembuhan. Tenaga medis juga perlu memahami risiko yang mereka hadapi saat merawat pasien TB paru dan menerapkan protokol pencegahan yang ketat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik Ica, bisa next slide. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Salsa. Pada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini ada pun kesimpulan dari TB paru. Tuberkulosis paru atau TB paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pasien TB paru mayoritas adalah laki-laki dan berada pada usia produktif. Faktor risiko utama adalah kebiasaan merokok, pola hidup tidak sehat, dan kontak erat dengan penderita TB. Batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, penurunan berat badan, demam malam, keringat malam, dan sesak napas. Penyebaran terjadi melalui droplet yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Saat menderita batuk, bersin, atau berbicara, lingkungan padat penduduk dan kurang ventilasi meningkatkan resiko penyebaran. TB paru memerlukan pengobatan intensif selama 6 bulan atau lebih menggunakan obat anti-tuberkulosis atau OAT. Mungkin itu saja kesimpulan dari TB paru. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa. Baik, untuk presentasi dari kelompok 2A mengenai analisis kasus TB paru,
sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat, dapat menambahkan informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kurang tempatan tentang materi yang disampaikan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2A. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.